Selamat pagi sahabat ekowisata. Saya berada di Ngelengeran. Jadi ada pertanyaan yang sering muncul disampaikan ke saya, apakah desa wisata itu bisa menjadi ekowisata gitu. Menurut saya itu sangat bisa, ya, sangat bisa. Desa dimanapun itu bisa menjadi desa ekowisata. Karena kan ekowisata itu kan sebuah konsep, ya, ada prinsip-prinsipnya begitu. Nah, ada satu contoh yang baik seperti desa wisata Ngelengeran ini yang sudah berevolusi, yang tadinya desa wisata biasa. Nah, sekarang sedang menuju ke tahap menerapkan konsep ekowisata. Satu indikatornya. Kemarin saya lihat mereka punya satu perencanaan dan mitigasi bagaimana kelola lingkungan, dampak-dampak lingkungan, sampah, gangguan-gangguan terhadap satwa liar dan sebagainya itu sudah dimitigasi supaya tidak ada gangguan gitu. Nah, terus juga tentang biodiversity itu sangat diperhatikan. Yang kedua adalah bagaimana pelibatan masyarakat. Nah, di sini sudah sangat bagus, ya, total. Sini masyarakat semua yang kelola, ada upaya-upaya peningkatan SDM dan seterusnya gitu. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana menumbuhkan ekonomi lokal, makanan, usaha homestay, kerajinan, UMKM dan sebagainya tadi itu. Ini wujud bagaimana mengelola potensi lokal menjadi sebuah produk yang punya nilai ekonomi. Jadi tidak ada kebocorannya kecil lah begitu. Nah, terus yang keempat adalah semua aktivitas di sini itu melibatkan pemandu. Jadi unsur edukasinya itu sudah sangat disadari gitu, walaupun memang dalam praktek interpretasinya itu harus ditingkatkan terus begitu. Nah, terus yang kelima adalah pariwisata adalah bisnis jasa gitu, ya. Jadi semua layanan itu mereka sudah menuju standar. Jadi indikator-indikator misalkan mereka bagaimana mengembangkan amenitas yang standar, toilet, ya, terus misalkan usaha makan minum, penginapan itu sudah menuju ke standar yang lebih bagus begitu. Nah, karena ekowisata memang prinsip seperti itu, dan sebenarnya intinya adalah bagaimana desa wisata itu berkembang dengan rasa tanggung jawab ke alam, itu ya, bagaimana ngelola lingkungannya supaya alamnya nggak rusak. Yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat, bagaimana masyarakat tidak jadi penonton, mereka menjadi pelaku, mereka terlibat dari mereka gitu. Dan yang kedua adalah tanggung jawab kepada wisatawan, bagaimana melayani secara prima, bahwa tamu itu adalah seseorang atau kelompok yang memang harus kita layani dengan ketulusan, dengan dengan atmosfernya masyarakat desa misalkan yang memang suka gotong royong, keramahannya tingkat dewa dan seterusnya gitu, ya. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan.